Halo guys, sobat, ketemu lagi kita di Real Ushu Official. Sekarang kita diundang, yuk masuk. Kita lihat yang undang kita siapa nih. Yang undang kita Billy Garage. Nah, Billy Garage itu tuh bengkel, banyak ke bengkel mobil dia sebenarnya, tapi bisa apa aja tuh. Lu lihat tempatnya gede banget. Yuk kita masuk yuk. Billy Garage Service and Body Repair, workshop service-nya ada di sini ya. Nah, ada yang paling menarik nih, lu lihat. Itu mobil VW tahun 1974 mau direstorasi. Ini kepunyaan dari Selfie Kitty ya kalau nggak salah, istrinya Pak Rangga. Nah, yang di dalam ini dia mau full body cat, dia mau cat ulang. Kebetulan tuh dia Civic Maestro. Nih, ini agak parah nih. Ini Innova, ini lagi digarap nih. Innova habis kecelakaan. And this is the best one di sini ya. Itu Toyota Crown tahun 2013, cuman pengen ganti warna. Nah, ini mobil si Bos Billy nih. Civic LX, dia sama mau direstorasi juga. Nah, di depannya itu ada Civic Maestro. Jadi kurang lebih kita diundang ke sini untuk apa ya kira-kira? Yuk kita cari tahu. Bye bye. Halo sobat Ushu, kembali lagi kita ke Real Ushu Official dengan gue Ari sebagai co-host di sini. Seperti yang kalian lihat tadi di awal, kita diundang nih sama Billy Garage. Kalau kalian lihat Billy Garage, Billy Garage undang kita. Kalian udah lihat tuh bengkelnya dari awal ya, dari depan bengkel Billy Garage ini sebesar apa dan dia bisanya apa aja. Nah, cuman bukan itu poinnya. Konten kita kali ini sebenarnya masuknya ke face reading. Face reading. Dimana face reading itu adalah keahlian dari Bunda Ushu. Nah, kita kedatangan tamunya ini bukan dari si Billy-nya nih, tapi rekan kerjanya sebagai co-founder ya. Yeah. Co-founder. Boleh kenalan nggak nih bang? Sorry, namanya siapa? Oke, nama gue Randy Romi. Gue salah satu pemilik dari Billy Garage. Gitu. Oke, berarti lo benar-benar joint venture lah ya? Ya. Jadi gue kerja berdua nih. Ya, ada salah satunya lagi di abangnya Billy Saputra. Jadi, Oh, Billy Saputra punya abang juga? ya, Billy Garage itu ngambil dari nama Billy Saputra. Oke, nah abangnya itu namanya Nurdianto. Nurdianto. Iya. Itu yang nggak pernah terekspos ya sama media. Mungkin orang-orang pada taunya Entut. Oh, orang-orang namanya Entu. Jadi Bang Entu. Oke. Jadi ternyata Billy Saputra itu 3 bersaudara berarti ya? Banyak. Berapa saudara? Ada empat. Ada 4. Empat. Tuh ada 4 bersaudara ya. Almarhum Olga 1, yang kita tahu nih Nurdianto yang ternyata sekarang juga menjadi kerjasama di Billy Garage sama Billy Saputra sendiri gitu ya. Iya. Nah, Romi ini kenapa nih ngundang kami? Ini ada problem apa nih? Apa yang mau ceritain? Jadi gini, gue undang kalian semua ini ya pertama ya pasti jaga silaturahmi dong ya. Gitu. Jelas. Yang kedua, lo tau dong gue suka banget yang namanya ngomongin tentang bisnis, terus kerjaan segala macam gitu kan. Jadi gue lebih ke arah mengundang kalian itu pengen sharing sih sebenarnya, pengen sharing. Jadi gue ya lo tau lah kemarin itu kan gue pure benar-benar jual beli mobil. Aku termasuk dibilang showroom lah ya. Nah tuh, sorry, gue potong. Lu ngundang kami itu tahu kami itu dari mana?
Lu kan udah eksis banget bro, Udah dari eksis. YouTube, ya kan kalian lah ini kalian semua tuh udah mulai dari YouTube, dari TikTok, dari Facebook, ya udah oke banget sih gitu kan. Nah terus akhirnya gue, wah oke juga nih, penasaran gue pengen face reading gitu kan. Nah makanya gue coba deh sharing-sharing tentang masalah kerjaan gue nih gitu kan. Oke, ini gue mulai ya dari awal. Pertama kan gue jual di mobil di showroom lah, gitu kan. Yes. Yang tadinya gue fokus banget dan akhirnya sekarang saat ini gue alhamdulillahnya lagi gue dapat usaha baru, gitu kan. Ini bengkel garage. Ini bengkel baru berdiri kurang lebih baru 1 bulan, jadi Desember opening. Ya memang namanya kita usaha itu kan mulai dari nol ya, benar-benar dari nol yang harus kita perjuangin dan kita harus benar-benar ya apa ya kalau dibilang ini ya benar-benar harus berkorban lah apalah ini gitu yang akhirnya menjadi pusing banget buat lo lah ya. ya dalam artian ya kan kalau gua usaha kemarin jual di mobil karena dengan adanya usaha baru gua lebih fokus ke usaha baru, akhirnya dari segi penjualan gua agak menurun nih gitu kan. Dari menurun ini akhirnya dan saat ini pun juga gua di Billy Garage kan ya namanya dari nol kan, jadi ya itulah yang makanya gua masih gimana untuk atur waktunya, time managementnya, money managementnya gitu kan. Ya itulah makanya gue pengen tanya sama kalian kira-kira apa sih gitu kan, maksudnya bisa bantu solusi apa sih ke gue gitu. Tapi udah Paling penting ya? karakter lo ya. Gue pengen tahu karakter lo pribadi. Jelas. Nah ini Bunda Usyu. Bunda itu apa nih ya? Bebas. Oke, Usyu. Jadi boleh. gue pengen tahu banget kan tentang karakter gue itu seperti apa sih gitu kan, sifat karakter gue. Karena lo udah terjun nih di dunia ini ya. Iya, jadi gue nanggung. tolong arahin gue maksudnya yang lebih baik lagi lah dari sekarang. Gitu. Tadi ngomong-ngomong masalah bengkel tadi udah sebulan ya? Iya. Tadi kan gue udah lihat ya, sama Ari juga udah lihat dari depan. Itu kan kalau kita dibahas masalah feng shui nih ya, itu tata letaknya tadi di depan jalan tuh kayaknya kurang oke banget gitu. Kalau bukan emang dari dipromoin lewat entertainer, Yes, iya. mati maksudnya nggak akan bisa bertahan untuk ibarat kata kan target marketing kita juga kan pasti masyarakat juga. Jadi bahasanya itu sesuatu ya. Jadi nggak mesti orang-orang kalangan high gitu. Yeah. Untuk tempat kalau menurut gue memang kurang strategis. Yeah. Kurang strategis, paling ya lu dihajarnya lewat entertainer aja, kayak dari pemasarannya apa, orang-orang sosmed lah ya jadinya. Yes, pasti. Ya, makanya lebih up gitu intinya. benar banget sih karena gue buka bengkel ini makanya gue nyari admin ini dia orangnya itu Oke. dia Halo. namanya Hendra Saputri Saputri. Saputri Oh. Saputri lah Sapuna. Saputri. Oke, jadi Bang Hendra ini makanya admin sekaligus saya minta pegangin untuk digital marketing. Karena makanya dari saya, rekan saya gitu kan semuanya menggembleng intinya setiap hari harus ada nih yang harus di posting apa segala macam. Karena benar dari yang awal yang Usu bilang nih untuk tempat nggak langsung ngelihat plot Nggak gitu. langsung lihat, Nah, kurang. makanya itu kita harus gemblengnya benar-benar dari internet. Betul, benar-benar. Tapi kalau untuk secara karakter nih, abang itu kan Romi. namanya Pak Romi, Ya. orangnya pekerja keras sih. Oh ya? Orangnya pekerja keras, Alhamdulillah. banget pekerja keras. Dia pekerja keras. Pola pikirnya itu memang otaknya bisnis. Oh, gue tahu itu. bisnis. Kalau itu gue tahu. Orangnya gini, dalam pekerjaan karir dia masuk, di usaha dia masuk, karena orangnya kuat di bawah tekanan. Oke. Kuat di bawah tekanan. Berani ngambil tantangan gitu. Terutama ketika besar. Bisa. Betul banget. Betul. Bisa kepikiran di bengkel ini gimana? Gue sebenarnya kerja itu menurut hobi gue dari dulu dari gue kecil dari bocah itu sampai saat ini gue hobi banget sama mobil kan. Nah kayak cerita yang kemarin deh, yang bukan kemarin sih sampai saat ini gue jual beli mobil itu karena
kerjaan yang menurut hobi gue, yang gue suka. Oke, gue suka modif mobil, gue mulai dari yang jual beli mobil. Oh ternyata gue bisa nih ngembangin dari 1, 2 gitu kan. Ketika meningkat, akhirnya gue mikir lagi gitu. Jadi passion to make money ya. Iya dong. Karena kalau misalkan kita kerja yang nggak sesuai dengan hobi kita, kalau menurut gue itu stuck ya. Boleh ya. Stuck banget gitu loh. Maksudnya, Yes. ya gimana ya? Lo nggak sesuai dengan hobi lo nggak suka, cuman jadi pikirannya, wah bentar lagi jam 2 nih, jam 5 pulang. Istilahnya tengok. Lo nggak suka biar lo langsung bu. nanti begitu lo lembur, begini banget gitu kan. Padahal dibayar. Yes. Tapi kalau misalnya gue di saat ini gue nggak dapat uang, gue nggak dapat apapun, ya udah gue suka. Memang ini hobi gue, gitu loh. Nah makanya terus salah satunya gue buka bengkel yaitu pertama nih, gue agak-agak gimana ya? Gue agak kecewa sih. Gue masukin bengkel, mobil gue nggak kelar-kelar. Ya kan? Kedua, gue masukin bengkel dalam hal jualan. Kok kena mahal sih? Kok begini sih? Kok cuma kayak begini doang, begini sih? Ya memang semua itu memang ada ilmunya ya. Yang mahal tuh sebenarnya ilmunya. Kalau untuk barang kan mungkin ada yang menganggap murah, tapi ilmunya sih sebenarnya kan. Nah makanya gue dari sejak itu gue langsung berpikir. Inspirasi langsung. Iya, oke juga nih ya kan. Kok dengan harga segini, gue bisa jualan segini, gue segitu gitu kan. Dan itu yang pemasukan harian. Nah, gue pernah nanya kan sama lo, bro, ada nggak nih usaha yang bentuknya ibaratnya yang gue dapat rutinitas harian gitu ya? Nah kita ngobrol itu ya. Ngobrol dulu. Makanya sempat gue ngobrol-ngobrol sharing tadinya juga memang gue sama si siapa Ari Mukti. Lo siapa namanya? Nggak pakai mukti bang? Oh nggak pakai Mukti. Enggak. Oke. Dari Gocok. si Ari bang, banding dari bang. Terus bang, terus. bagi dari. Ini jangan sampai presiden jadi MNC, MNC, MMA. Iya sama sahabatku ini Ari. Tapi lu manggil dia sih siapa sih? Dia Mamat. rada-rada. Mamat. Oh, Nggak ada bang. Ya memang beneran Mamat. Dulu nih yang murid Kang Bubur kan. Oh, bubur apa kacang hijau atau bubur Ayam. Oh, pantes. Dulu. Terus bang, terus. Nggak apa-apa bang. Ada bro. Iya. Gue emang suka berantem sama dia. Atau dia marah-marah mulu sama gue bingung gitu kan. Mukanya Ngeselin. sinis mulu sama orang. Emang lu bunga lu gitu. Hah? Nggak suka. Lu suka gitu? Oke. Biasa. Iya, jadi gue selalu ngobrol untuk bro, apalagi nih bro usaha bro ya kan, bro apalagi nih yang kita mau bikin gitu kan ya. Karena benar yang gue bilang, gue suka banget tantangan sebenarnya. Gue suka banget tantangan dan gue orang yang tipe diem, tapi begitu gue Analistik. Mencari tahu. Iya mencari tahu. Gue diam mencari tahu dan sekali bertindak tidak. Nah, gitu terlalu begitu. Dan lu juga tipe orang yang kalau dihadapin suatu masalah, lu cenderung santai dulu nih. Iya. Santai dulu, tapi dalam hati tuh ini Ri, dia mempunyai memori jangka panjang. Gue boleh jawab? Oke, boleh. Iya banget. Karena gue kenal juga lama ya. Gue kenal dia tuh nggak setahun 2 tahun masalahnya. Iya, jadi dia- dari zaman dulu tuh dia masih gitu. Dia selalu kayak gitu. Santai ya kan, Bisa. santai, tapi dia mempunyai memori jangka panjang yang ketika dihadapkan suatu masalah dia nggak akan pernah lupa Yes. dengan masalah tersebut. Yes. Ingat terus. Benar. Kayak gitu. Bisa tahunan juga. Benar, serius Jadi kok. kalau dia nggak mau malu nggak akan pernah lupa. Alhamdulillah sih berarti nggak ada ya, mudah-mudahan. Nggak ada. Kalau nggak ada sih nggak ada. Cuman dia bawaannya marah-marah mulu sama saya tuh. Saya bingung. Padahal saya nggak pernah iseng sama dia. Tapi- Marah-marah. Nggak pernah. Lu harus Nggak pernah. Ri, Mobil gue tawar murah. Gue pernah jual mobil, bang gue jual mobil nih, ditawar murah sama dia. Coba. Pedagang bos. Kalau pedagang begitu bos. Iya, benar. Ambil semua barang mungkin jual semahal mungkin. Benar. Kalau yang mahal pedaging. Pedaging. Mahal tuh dia, 110.000 sekarang. Nah. tapi Ri lu harus belajar dari dia juga Ri untuk santai ya. Untuk ketika kita dihadapkan suatu masalah memang harus santai dulu. Kalau lu kan langsung Gue gerak-gerubuk. balikan dari dia, benar. Iya, dia gerak-gerubuk, dia panik. Panik. Nah, jadi ketika lagi ada masalah, gua harus mikirin dulu nih, gimana caranya gua harus kelar masalah. Mau dia tidur atau enggak kayak gitu Pak Ari. Kalau lu tuh gua suka membantu santai. Tapi cuman sayangnya namun lu gimana ya? Memori jangka panjang gitu loh. Ketika lu punya masalah, memori jangka panjang. Kalau dia kan masalah kelar udah lupa, walaupun masalahnya parah. Cuman sayangnya kayak gitu, memori jangka panjang gitu enggak.
Jadi ketika lu dalam keadaan bengong, dalam keadaan relax, kepikiran Bener. itu alam bawah sadar lu yang mengingatkan Mengingatkan. semua masalah-masalah lu kayak gitu. Jadi dalam hal problem solving, gue sama Romi itu sebenarnya berarti 180 derajat. Beda. Jangan. Beda, jauh belum parah. Enggak, lu enggak. Lu kan udah kenal. Oh iya. Iya. Lu mudah panik, dia santai orangnya. Padahal seumuran ya. Seumuran. Ini buat kalian yang tahu, walaupun dia tua banget, seumuran tapi itu seumuran. Itu seumuran. Kalau beda baru gue kan? Iya. Betul dia. Lu berapa? Juni. Sama gue Juni. Oh iya. Lu tahu berapa? 17. Lu tahu 4 tuan gue dikit. Iya. Tuan gue dikit. Tapi kalau dia tipe orang yang menikmati suatu perkumpulan, gue, dia tipe orang yang menikmati suatu perkumpulan karena dia selalu belajar dari orang-orang kayak gini. Dia ngomong nih sama orang nih, Yes. dia udah bisa tahu, dia udah bisa nakar nih kak IQ-nya orang seberapa, Iya benar. kecerdasan orang sebenarnya udah bisa Benar. nakar. Kayak gitu. Kalau lu kan lagi ngumpul, pikiran lu kemana-mana. Yes. Ya. Kalau gue nih, bener itu gue setuju. Kalau viewers nih ya, nih jadi co-host nih yang di sini nih sama Bunda Musu ya. Tapi itu it's true. Gue benar ya. Gue tuh kalau lagi duduk, meskipun ada 1000 orang di depan gue, lagi ngomongin satu hal, itu tuh pikiran itu kemana-mana. Gue bisa kemana-mana. Beli motor enak kali ya. Tapi lagi ngomongin bensin, gue bisa kayak gitu. Jadi udah mikirnya kemana-mana. Yes. Tapi plusnya gue, bukan gue sombong atau gimana, tapi plusnya gue tuh gue jadi visioner. Gue jadi kayak punya ide-ide yang mantap. Lo gak kepikiran, gue kepikiran. Lo gak bisa mikir ini, gue kepikiran itu. Karena itu tadi kebanyakan pikiran gue. Gue udah kemana-mana pikiran gue. Kayaknya lu gitu nih, bahayanya lu nanti ketika lu disuruh ngambil keputusan lu jadinya ceroboh. Tenang. Yes. Itu kayak dia makanya pembawaannya tenang, walaupun memang dia pasti ngebatin semua pasti masalah ada ngebatin ya. Jadinya enak ketika kita tenang ambil keputusan pun enak kayak gitu, ada plus minusnya. Cuman yang harus lu buang nih, energi negatif yang harus lu buang. Kalau lu punya problem, punya masalah, sharing ke orang, jangan terlalu nge-keep. Iya, benar. Malas untuk basa-basi gitu, untuk ngebuka isi hati lu atau gimana. Malas lu diem, bahkan sama orang tua pun kalau lu nggak ditanya, lu nggak akan ngomong kalau pribadi lu. Iya. Itu jadi energi negatif sebenarnya. Iya, benar. Ini benar banget. Jadi gue tipe orang yang kalau misalnya ada masalah, gue diem, gue pikirin, gue pecahin sendiri, gitu kan. Jadi yang makanya jadinya memori yang jadi sangat panjang. Jadi begitu ketika itu permasalahan udah selesai, suatu saat nanti itu bakal kepikiran. Karena bawah sadar lu ngingetin. Tapi lu pernah sampai kepikiran susah itu nggak lo? Susah lu kan? Kayak apa mau gue mati aja kan nih, kalau udah mentok nih gue udah mati aja apa ya? Enggak, gue nggak pernah. Gue ninggalin ini aja sih semua nih. Nggak sampai ke situ. Gue nggak pernah ibaratnya nggak pernah putus asa soalnya. Jadi gue ibaratnya kayak gue namanya jualan itu kan sempet yang namanya apa namanya sepi. Di saat sepi itu kadang memang berpikiran gitu kan, kayak gue nggak cocok nih untuk usaha ini. Tapi gue ngomong doang. Tapi pada saat gue diem dulu, langsung gue gebrak. Nah itu dari gebrak itu mungkin pengalaman yang membawa gue. Akhirnya jadi wah penjual lagi semangat lagi gitu kan. Ini sebenarnya sih bikin gue kaget. Iya. Tiba-tiba Bang Robi bikin bengkel, gila. Kuncinya satu Nggak nih. kebayang tuh, Bu. Kuncinya satu, berani ngambil keputusan. Iya. Pelajaran penting banget tuh ya. Iya, ketika lo ada ide ya langsung bergerak. Even itu kita punya risiko gede ya. Iya. Kan tadi gue bilang sih berani tantangan. Pekerja keras, karena dia yakin dia pekerja keras. Itu bisa belajar banyak dari dia juga ya. Oh, pasti. Sama-sama belajar kan. Jelas. Kalau lu kan, lu juga harus belajar dari gua bahwa tidak semua orang itu bisa lu anggap santai. Ya ada beberapa orang memang lu harus kalau Yes. lu gas. Iya. Kalau gua kelebihan gasnya. Semua orang gua gas, semua orang gua gas. Gitu. Mungkin gua Marah mulu dia. Gua marah-marah. Gitu. Kalau kan tuh. Terlalu santai. Jadi kita ambil tengah deh. Iya. Gua ambil santainya lu, setengahnya. Iya. Lu ambil
gasnya gua, Nggak mau. Bagus Nggak mau. Nggak tahu semua. Kenapa? Tuh kan? Nggak mau. Nggak kenapa bang? Bang gua ngegas ya? Ngegas kan? Satu lagi sih paling Bang, yang paling terpenting manajemen keuangan. Nah, jadi gue gini, gue tuh selalu punya pola pikir, gue tuh kerja untuk siapa? Gitu loh. Kalau pada saat gue belum nikah, ya pasti dengan hasil gue, udah pasti gue nyenengin nih, nyenengin orang tua gue, nyenengin ya hobi gue, Yes. kan. Dan begitu ketika udah nikah pun juga gue, ya gue suka aja, maksudnya nyenengin gitu loh. Ini gue lagi pengen apa sih? Iya. Karena gue pengen apa? Beli udah, gitu kan. Kalau ada duitnya, iya, gitu kan. Tapi di saatnya gue nggak ada ya, itu kepikiran tuh. Aduh, kata gue pengen ini lagi, gitu kan. Tapi gue belum jualan, gitu kan. Ya udah. Tapi gue alhamdulillahnya ada aja sih, rezeki gue ada aja. Ada rezeki. Cuman apakah baiknya sebenarnya lu bisa lebih menghasilkan profit yang lebih besar ketika manajemen keuangan lu perbaiki kayak gitu. Iya, gitu. Kan kalau sekarang kan lu mungkin masih berantakan nih. Masih Iya. bener lah ya. Masih berantakan. Ibaratnya baik, lu baru banget bisa balik badan lah. Iya. Iya. Benar. Gak apa-apa sih, mendingan lu perbaikin dulu. Oke, lu berbagi, cuman ada kalanya lu harus mikirin dulu nih konsepnya kayak gimana. Biar gua menghasilkan profit yang lebih besar. Ya kan? Iya. Kalau permainan uang sih intinya, ketika kita bisa mainin uang kita, kedepannya profitnya akan lebih besar. Iya, Kayak gitu. Betul. Ya, betul sih, benar banget. Sebenarnya kembali ke masalah yang tadi ya, promotion ya, masalah promotion, ini viewers, data sendiri, beli garage, dia bisa service, dia bisa beli repair, terus tuh nomornya bisa tertera, nanti kita tulis Yes. nomornya beli garage, kalian bisa calling, tuh dengan adminnya siapa? Yang akan ngantar? Bang Hendra. Bang Hendra Saputri, Saputra. Saputra. Tadi gua. Saputra. Bang Hendra Saputrai. Jadi apa namanya? Ada juga tuh IG-nya ternyata ya. Ada. Billy Garage 16. Billy underscore Garage 16. Ya. Ini sebenarnya sih sayang banget ya bang. Bang Billy Saputrai nggak bisa hadir Iya. ya. Iya. Ini lain kali mungkin bisa kali ya kita diundang lagi untuk ngobrol sama Amin. Bang Billy ya, mudah-mudahan kita continuous lah. Harus. Jadi Bang Billy bisa ngobrol dulu sama kita, mungkin juga dia udah ada unek-unek dia nggak suka sama lu. Nah, kita nggak tahu kan namanya hati, karakter orang gitu. Betul. Itu lebih enak tuh kita ngobrol dan kebetulan Bang Billy masih luas buat duduknya Bang Billy nih. Iya. Jadi ya mudah-mudahan buat Bang Billy yang nonton, kita tunggu mudah-mudahan Bang Billy bisa hadir nanti suatu saat atau Bang Billy yang datang nih ke studio kita. Siapa tahu Billy pengen datang, pengen tahu baca. nih, gitu. Penasaran nih sama Bunda Usyu, gue pengen tahu dong karakter gue gimana mungkin dan karakter orang terdekat. apapun, Yes. gitu ya. Jadi kalian curhat tentang apapun boleh. Dan untuk para viewers, kita tetap nggak buka untuk masalah personal reading. Termasuk sekarang hari ini kami datang jauh-jauh ke Billy Garage hanya untuk personal reading. Itu kita nggak buka. Nanti ada nomornya di sini, nomor adminnya. Kalian boleh hubungin admin kalau mau di rumah boleh, kalian mau di cafe boleh, dimanapun boleh. Kita bisa datang, tim kita bisa hadir. Terus kalau buat kalian punya masalah, bingung atau apa, tinggal kontak aja. Kontak personalnya, tim kami udah ada. Terus apa lagi? Ada tambahan nggak? Bunda Usyu? Paling diperbaikin aja yang masalah Entertainment, entertainmentnya, ya. pemasarannya dibagusin lagi, tetap tinggi, tetap semangat, manajemennya diperbaiki, Semoga usahanya lancar. pokoknya Amin. lancar. Tapi jangan pernah lupa ketika ada masalah sharing ke orang tua juga pengen butuh di sharingin sama anak kayak Iya. gitu. Jangan jauh dari orang tua, biar beban batin itu enak. Iya. Itu jawabannya ya. Jawaban dari Bunda Usyu bahwa lo tuh nggak bisa menendam masalah. Yes. Manusia itu dihadirkan dari Tuhan aja langsung dua, nggak satu. Tandanya kita butuh orang lain. Jadi kita nggak bisa menendam satu masalah sendirian. Makanya sampai tadi gue bertanya dengan Pak Romi, apakah lu sampai ada kepikiran untuk suicidal atau bunuh diri? Nah itu jangan sampai. Yes. Jadi apapun itu kita punya jalan keluar, tinggal kita cari. Nah kita cari solusinya pelan-pelan.
mudah-mudahan dengan adanya konten ini, dengan adanya Bunda Usu yang mau bantu, Semoga mengedukasi. bisa mengedukasi kalian semua bahwa segala sesuatunya itu bisa selesai dengan baik. Ya. Gitu. Jadi kita closing aja. Oke. Ada lagi nggak yang mau diomongin? Oke. Mantap. Jadi kita juga bisa konsultasi secara private juga ya mengenai masalah psikis, atau kita bisa mendeteksi ada introvert, bipolar, atau intinya mental health kita ya. Boleh dicurhatin aja, boleh dikonsultasi secara private, bisa dihubungin ke nomor di bawah ini ya Ri ya. Oke. Tenang aja, nggak akan mahal. Tenang aja, nggak akan mahal. Terus untuk closingannya tetap kita tutup dengan Real Usu Official, we make your love. Terima kasih. Bye bye. Bye bye. Terima kasih.